5 Januari 1949. Bagi kita tidak hanya sebuah bentuk serangan militer Belanda dengan sebutan agresi militer Belanda kedua. Namun, bagi Kota Rengat khususnya, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Bersama seorang saksi hidup, kami bercerita tentang pilunya kejadian itu. Melihat tempat-tempat kejadiannya pula yang menjadi saksi bisu sejarah bahwa di Kota Rengat ini ribuan orang pernah menumpahkan darahnya untuk membuktikan bahwa Republik ini layak diperjuangkan. 5 Januari 1949 sekarang telah menjadi sebutan peringatan sebuah pengorbanan. Rengat banjir darah. 5 Januari 1949 jangan sampai terulang. Juga tentu saja jangan kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami berada di Kota Rengat, tepatnya di depan kediaman Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, persis di sebuah tugu yang dulu pernah terjadi pelanggaran kegiatan kemanusiaan ya Pak. Iya. Bertaraf nasional bahkan mungkin saja internasional karena ada 1.000 orang yang dikorbankan kehidupan nyawa dan keluarganya di tempat ini. Saat ini bersama kita hadir Bapak Sumadisam, yang dalam hal ini bersama beliau kami bercerita, bertanya banyak perihal kejadian ini. Terima kasih Pak. Tempat yang kami duduki saat ini tidak pula seperti ruangan tamu, bukan pula studio, jadi maklum saja ketika suara sepeda motor masuk, suara orang berbicara masuk ya Pak. Iya. Tepat di pinggir jalan, cukup asri di sini, tempat yang mungkin cocok kami bercerita. Mudah-mudahan bisa didengar jelas. Bapak Sumadisam ini seorang pensiunan pegawai negeri sipil ya Pak? Betul. Tahun Yang kehadiran beliau ini ada keterkaitan dengan hal yang ingin kita ceritakan ini. Saat itu, tepat di sebelah kita, sekarang mungkin lapangan tenis. Kalau kemarin itu mungkin pasar, kata Bapak ya Pak? Iya, pasar dan pelabuhan. Oke. Bapak ini saat kejadian itu berusia kurang lebih 7 tahun. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang saya sudah buka tadi, saat itu usia Bapak 7 7 tahun. tahun. Nama peristiwanya kan sekarang Rengat Banjir Darah Pak ya? Iya. Dikenal dengan peristiwa Rengat Banjir Darah, terjadi tahun 1949 tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari, hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Iya. Pukul berapanya Bapak masih ingat? Kalau kejadian mulai penyerangan itu sekitar jam 8:30. Pada waktu itu sesuai dengan himbauan daripada Bupati pada waktu itu, Bapak Bupati Tulus dan Sultan Indragiri, Sultan Mahmud, Iya. menghimbau kepada masyarakat. Biasanya di sini kalau hari pasaran, hari pekan istilah di sini, itu pekan yang ada di sebelah kiri saya ini adalah juga merupakan pelabuhan daripada Pompong dan Sampan. Sebelah kiri kita. Iya, sebelah kiri kita nih. Masyarakat yang dari seberang Kota Rengat maupun yang dari daerah Pulau Gajah kemari. Nah, jadi mereka menjual hasil bumi mereka, hasil perikanan atau pertanian mereka itu adalah di sebelah pelabuhannya di sini. Dulu ada pohon beringin di sebelah kiri ini. Iya, saya masih sempat ketemu. Alhamdulillah. Jadi saya ceritakan pada waktu itu. Sebentar Pak, mohon maaf saya potong. Pada saat itu Bapak betul berusia 7 tahun? Iya. Sekolah? Belum. Belum. Iya. Kemudian sebagai apa Bapak waktu itu? Saya adalah kemanakan daripada M. Yakub Arab yang namanya tertera di Tugu Peringatan, Ya.
nomor 112. Iya. Saya adalah ponakan dari istrinya. Aha. Nah, pada waktu itu sesuai Pak Yakub Arab ini sebagai apa waktu itu? pegawai negeri sipil, sekretaris bupati. Pegawai dia. negeri sipil, sekretaris bupati. Iya, Bupati Tulus dalam hal Bupati ini. Tulus. Baik Pak. Kemudian Bapak bertugas Saya karena keluarga sesuai himbauan, ditugaskan keluarga lah. nah, gitu ya. ditugaskan keluarga setiap pagi itu mengantarkan sarapan untuk Pak Tuwo saya tadi itu, M. Pak Yakub Tuwo, Arab. Pak Tuwo. Paman ini. Iya, paman. Ya. M. Yakub Arab itu. Heeh. Nah, jadi pada waktu itu ketika mau mengantar itu terdengar ada suara pesawat. Kami nengok ke atas, ada 3 pesawat. 3 pesawat yang terbang 3 tingkat dia. Ya. Jadi yang tingkat pertama yang cocor merah itu langsung menembaki. Dia arah ke sana dulu. Pukul berapa tadi Pak? Pagi. Pagi antara jam 8:30 lah gitu. 8:30. Oh, berarti sudah lumayan terang. Lumayan terang. Sudah lumayan terang, ramai, Dan orang ramai sudah mulai waktu itu sudah berkegiatan. mulai berjual beli. Ini yang mau saya tanyakan Pak. Pada saat itu, ini kan kita sudah merdeka tahun 45. Ya, Berarti posisinya Belanda memang sama sekali sudah tidak ada di sini. tak ada. Tidak ada. Tak ada. Kemudian hari itu datang, ada tidak yang mengetahui dulu bahwa ini akan ada serangan? Itu ada berita burung pada waktu itu. Ya. Makanya Bupati sama Sultan Mahmud itu menghimbau kepada masyarakat yang pergi ke pasar yang mau berbelanja supaya mereka melebihkan belanjanya untuk mengungsi selama seminggu karena ada berita bahwa Belanda itu akan menyerang Kota Rengat ini. Mungkin Iya. sebagian ada yang percaya, ada yang tidak. betul. Karena 3 tahun nih Pak merdeka ya Iya. kan. Belanda Nggak sudah mungkin tidak ada lagi. Oh, nggak ngapain mungkin lagi mereka nih? menyerang kan gitu. Bapak waktu itu bertugas hari Rabu itu sedang mengantar makanan. Mengantar makanan 3 rantang gitu. Untuk rantang. makan siang atau untuk sarapan? Untuk sarapan pagi. Jam 8:30. Enggak, dia pulangnya jam 10 gitu biasanya Iya. Pak Tuh saya itu. Atau Bapak yang terlambat kan? Nah, Harusnya karena pagi. itu tadi. Heeh. Kemudian Pak, dari posisi Bapak kan makanannya yang buat siapa? Ya istrinya. Rumahnya di mana Pak? Di Rawajadi, di rumah Di saya. Rawajadi. Oh gitu. Iya. Nah, ini antarkan nih untuk Untuk Pak Wo. Pak Wo. Ah, Antarkan untuk Pak Wo. Bapak berangkatlah dari Rawajadi melewati mana? ya melewati jalan keluar Rawajadi. Tapi jalan ke Rawajadi itu hanya jalan tikus. Yang ada tuh hanya Jalan setapak gitu ya. kayu-kayu bulat. Kayu bulat itu pada waktu itu kalau siapa yang pulang terakhir malam, kayu bulat itu ditarik, Mhm. disuruhkan ke dalam semak supaya orang kota tidak ada yang berani masuk ke sana. Wah, ini danau. Kenapa tidak sebaiknya orang kota tidak di situ? Karena kalau orang kota ke sana nanti kan entah Belanda menyerang Oh, apa, udah tahu begitu. posisinya gitu. Ya. Masih ada rasa was-was meskipun Iya. sudah merdeka gitu Iya. ya. Melewati jalan setapak dari Rawajadi Ya. kemana? Arahnya saya ke jalan belakang, kalau istilah yang dulu zaman belakang, ada zaman itu jalan belakang itu. Jalan belakang itu berarti yang jalan tengah ini Iya, dulu. iya. Kalau sekarang di tengah deh tempatnya kan. Iya. Kalau dulu jalan belakang hanya ada 2 jalan. Jalan- Jalan depan di depan rumah bupati, jalan belakang kuburan Belanda. Oh, yang sekarang sudah jadi SD. Jadi SD itu. Iya. Latar belakang penyerangan ini ya walaupun kita dari sejarah mengetahui Pak. Dari sejarah kita mengetahui. Cuma dari Bapak pelaku sejarah sendiri secara langsung ada tidak mendengar wah ini mereka menyerang karena apa? Mereka tuh masih belum rela menyerahkan daerah Indragiri ini kepada pemerintah Indonesia pada waktu itu karena di sini banyak mereka menanamkan modalnya sudah seperti pengeboran minyak, batu bara, karet, Hal-hal yang hal-hal bersifat yang pokoknya banyak. hasil bumi lah Nah. gitu ya yang mereka mungkin tidak bisa Iya. lepaskan secara umum. Mungkin hal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Iya, jadi mereka belum Ada rela. ada kemungkinan enggak Pak mereka bonceng juga tentara Inggris atau yang lain? Mungkin ada. Gurkha pada waktu itu ada. Gurkha ini kan pasukan bayaran yang dari mana India. India. Nah, itu. Mereka kan disewa itu. Nah, sekali lagi saya ingin jelaskan ini kan kita harus membawa suasana kita ke sana.
pagi itu suasana kota ini seperti apa, Pak? Kan sebelum jam 8:30 tidak ada suara pesawat, tidak ada. tenang. Iya. Seperti hari-hari biasa. Nah, tahu-tahu ada 3 pesawat tadi, orang tengah berjual beli. Mungkin dari jauh dia sudah kedengeran suaranya. Iya, tapi dia belum nembak. Mm-mm. Arah ke hulu dulu, ke hulu istilahnya, ke sana. Kemudian pulang itu baru mereka mulai menembaki. Ya pesawat yang di bawah tadi menembak, yang cocor merah tadi itu menembak. Menembak menggiring orang dari darat sana ke hulu itu. Mereka hanya terbangnya 3 tingkat. Belum menyerang. Oke. Tapi setelah pulang dari hulu mau balik ke hilir, Ya. mereka dari pasar sana udah mulai menyerang. 3 pesawat tadi kembali. 3 pesawat tadi itu. Cuman yang 2 tadi belum bergerak. Maksudnya belum bergerak, Pak? Belum melakukan gerakan teror apa penembakan. Yang menembak hanya satu pesawat. Satu pesawat itu yang di bawah. Nah, digiringnya dari masyarakat yang dari sana, sebab di seberang sana ini yang jalan belakang itu adalah danau besar. Iya, berarti ini kan ada 2 jalan nih, jalan depan, Iya. kemudian jalan belakang. Mereka di sana lagi. Tidak mungkin kalau masyarakat ini akan lari ke sana, tidak mungkin. Kenapa, Pak? Karena danau besar Ah, sampai ke daerah Talanjerinjing sana. Nah, makanya mereka pasti akan lari kemarin. Dari sini itu sudah ditanti pula sama kapal tapa, kapal di perang. sungai belakang ini. Belakang kita nih. Nah, itu ditunggu oleh kapal perang. Nah, mereka sudah mendaratkan pasukan melalui kapal-kapal tapa. Lebih dulu mendarat, berlabuh pasukan yang menggunakan kapal daripada pesawat yang menggunakan pesawat. Enggak. Duluan pesawat yang apa? Duluan pesawat yang melakukan penerbangan. Mereka sudah berlari secara kemana? bersamaan nih. Iya. Mungkin. Kurang-kurang sedikit aja itu. Jadi mereka yang digiring sama pesawat tadi ke tepi sungai, Iya. yang dari tepi sungai mudik. Nah, mulai menembaki dari Olak sana itu. Nah, mulai ditembakinya. Nah, jadi pada waktu itu sudah mereka ini terdengar apa tembakan, jeritan segala macam itu mereka menggiring. Jadi masyarakat nih kayak dia dipres gitu ke tengah-tengah ke tepi sungai. Sini larinya nanti ke sungai tidak bisa, udah ditunggu sama kapal perang. Yang di sana lari ke danau tidak bisa, buaya banyak gitu. Jadi mereka di tengah-tengah terjepit. Nah, jadi dibantai lah dari situ. Posisi Bapak waktu itu gimana? Nah, saya pada waktu itu penyerangan yang itu saya masih di rumah. Di rumah. Nah, Berarti Bapak kan tadi mengantarkan. mau ngantarkan rantangan tadi Iya. untuk Pak Uwo. Kan belum ada lewat pesawat nih. Enggak, udah lewat. Sebelum Bapak mengantarkan rantang itu, pesawat udah mulai terdengar. Udah. Jadi saya keluar dari rumah tadi itu, pesawat itu sudah membunuh orang. Keluar Menembaki orang lah Ya, gitu. keluar dari Rawajadi itu udah melewati mayat-mayat, saya melangkahi mayat. Ada yang telungkup, ada yang telengkang, ada yang masih hidup, ada yang setengah mati mungkin. Itu Jadi darah tentara aja. atau warga sipil? Warga sipil. Nah, seingat saya, sependengaran saya, ini yang saya ceritakannya adalah yang saya lihat, saya alami dan saya lakukan pada waktu itu. Itu tak ada perlawanan dari bawah itu. Karena mereka sengaja mengosongkan Kota Rengat ini. Mereka mungkin berpendapat kalaulah pada waktu itu terjadi perang terbuka, perang campuh, perang frontal gitu, mungkin nanti masyarakat akan banyak yang mati. Oke, Nah, makanya dikosongkan dia mungkin Kota Rengat ini. dari pihak militer kita. Iya. Nah, mereka kan rencana mau mengajak Belanda ini untuk perang gerilya. Kalau perang gerilya 1 lawan 1 tidak akan menang Belanda itu melawan kita doh. Nah, penakut orang Belanda itu bukan dia. Nah, jadi setahu saya waktu itu saya keluar itu sudah mayat aja dari daerah saya itu. Jalan belakang berarti. Iya. Yang sekarang Sampai nama inilah. jalannya apa sekarang, Pak? Jalan Bupati Tulus. Bupati Tulus yang depan. Iya. Ini ya Ahmad Yani nih. Sebelah situ Bupati Tulus, kalau nggak salah saya namanya. Kalau nggak salah ya, karena nama jalan nggak paham saya. tidak terlalu paham ya. Saya pun dah. Nah, jadi pokoknya jalan rumah Setahu ini. saya jalan Bupati Tulus yang depan Gedung Dang Purnama. Jadi posisi rumah Pak Tuwo saya tadi ini, jalan sebelah rumah Bupati ini jalan dulu, tembus ke tempat Pak Uwo sana. Itu ada jembatan. Tempat Pak Uwo ini di mana, Pak? Di belakang rumah Bupati ini, rumah nomor 2 kalau dari jalan ini.
Rumah nomor 2 dari jalan yang Yang di asrama belakang. polisi. Sana iya. Asrama polisi. Iya. Rumah nomor 2 dari jalan. Iya. Bapak ngantar makannya ke situ. Iya. Sampai makanan itu. Sampai Ketemu sama Pak Wo. enggak, sampai di rumah Pak Wo, Heeh. saya kaget nengok di tangga rumah Pak Wo saya sama di dinding rumahnya itu darah. Jadi terdengarlah pada waktu itu orang ngomong dalam bahasa Jawa, mulai, dia bilang gitu. Pulang. Pulang. Maksudnya pulang, Le. Nak, pulang, nak. Saya tengok rupanya yang ngomong itu tetangga sebelah rumah, namanya Mbak Marto Kendang. Gitu. Jadi begitu Pak Dewo wis ditembak Londo, dikon hormat gak gelem. Maksudnya Pak D kau sudah ditembak Belanda, disuruh hormat gak mau, ditembak sama orang 5 dia katanya. Melawan juga dia, ditempelengnya Belanda itu makanya ditembak dia. Sambil jatuh tentara Belanda tadi itu, entah tentara payung entah apanya, ditembaknya lah Pak Wo tadi itu. Darahnya berceceran di dinding itu sama di tangga mau naik ke rumahnya. Gitu. Jadi pada waktu itu mendengar itu saya iya juga. Akhirnya saya mengapa? Bilang, oh, iyalah Mbak. Jadi Pak D dibawa kemana? Mayatnya digeret kata dia. Digeret dari sini. Digeret tuh ditarik Pak. Ditarik, diseret-seret aja sama Belanda tadi, berlima tadi. Dibawa ke sana karena sini udah penuh mayat. Pada waktu itu saya lihat. Oh, ini posisinya mereka sudah turun, sudah melakukan penyisiran. Iya. Nah, saya mau tarik ke belakang sedikit, Pak. Ketika ini kan ada 3 pesawat. Iya. Yang satu menembaki, Yang kedua jatuhkan bom. jatuhkan bom. Tapi tidak ada yang meledak karena bomnya jatuh ke dalam danau yang dalam. Bisa saja mungkin ada yang meledak, tapi tidak terlalu berefek. Tidak berat. Tuh. Karena saya lihat posisinya secara geografis, kampung kita ini, Rengat kita yang tercinta ini, Iya. dulu kan rawa, Pak. Rawa luar biasa. Besar. Kelihatannya seperti daratan, padahal hanya daun-daun yang timbul. Seperti Pada waktu itu ada tumbuh-tumbuhan namanya bakung. Bakung. Bakung itu mungkin pasukan Belanda nih menganggap bahwa itu adalah dataran Karena rumput. dari udara kan kelihatan seperti daratan. Iya, makanya dia ini turunkan sini. Nggak tahu begitu diturunkan nggak pernah timbul lagi. Ya mungkin jatuh ke dalam danau itu tertutup lakung karena dalamnya mungkin langsung dimakan buaya karena buaya banyak waktu itu. Iya. Jadi buaya makan makan prei dia waktu itu. Makan enak ya. Makan enak dia. Gitu. Ada, saya dengar cerita bahwa ada masyarakat yang nunggu pakai bambu runcing di bawah. Iya. Itu terjadi tentu tidak di air itu, Pak. Karena kalau masyarakat menunggu di air-air yang banyak buaya, sama-sama kena makan nanti kan. Iya. Berarti ini nunggu di daratan. Di daerah mana itu, Pak? Daerah antara Cipayung dengan Jalan Pahlawan. Cipayung. Cipayung ini nama kelurahan, Pak ya? Iya. Yang Namanya sekarang ini Cipayung, kalau dulu namanya Skip. Karena Cipayung ini sudah zaman merdeka, tentara payung banyak yang turun Iya, di situ. posisinya diturunkan di Cipayung itu. Iya. Sekarang ada beberapa masyarakat, saya pernah bercerita, mereka sering mendapatkan helm berkebun. Iya. Gali Topi wajah topi baja, berarti parasut, juga. ya. Parasut pernah. ada, Parasut, jam tangan, sepatu. jam tangan pada waktu Boleh enggak Pak suatu saat kalau misalnya kita ketemu kita tunjukkan sama kawan-kawan ini? Boleh. Misalnya ada gitu. Kalau Ada sekarang enggak? Bisa gimana biar lagi kita ya? cari. Kalau topi wajahnya itu memang, kalau dulu kami waktu kecil-kecil sering untuk masak-masak loh. Karena banyak ketemu sama kita. Nah, kemudian kita kembali ke masalah penyisiran. Mereka sisir. Berarti dari pintu ke pintu mereka mencari. Terus saya ingat kembali bahwa pesawat kan 3 nih Pak. Iya. Pertama nembak, ngebom, kemudian menjatuhkan. para trupnya atau pasukan payungnya. Berapa banyak itu? Kalau saya rasa, kalau menurut saya lah. Bapak gini, mohon maaf. Waktu dia keluar dari pesawat itu Bapak lihat? Ya lihatlah. Rumah saya itu kan. Kalau Bapak berdiri dari simpang rumah Bapak, Iya. di simpang Jalan Patimura ya, Iya. itu posisinya di mana itu? Dia kodang dari darat sana, dari arah hulu ke hilir.
Suara besar tuh Pak, rendah Oh, ya kan? rendah. Rumah saya tuh sengnya sampai atapnya Goyang itu ya? beterbangan, bukan goyang lagi. Beterbangan atap itu, saking rendahnya. Itulah, saya pada waktu itu memang tadi terputus cerita saya tadi. Saya sampai di rumah Pak Wo tadi kan Pak Wo udah meninggal, saya disuruh balik. Nggak berani saya lewat jalan besar ini, jalan belakang ini. Saya ingat antara rumah Pak Wo saya ini dengan rumah Mbah Marto Kendang tadi ada paret, batas paret. Ya. Nah, saya langsung terjun ke paret itu, membawa rantangan tadi. Sampai di depan, kalau Rantangan ini belum sempat diberikan ya, karena Belum. begitu mau memberikan Pak Wo udah nggak ada. dan ada. Sedangkan naik ke tangga itu aja saya masih mijak darah Pak Wo tuh. Saya terbayang rasa takut yang Bapak hadapi saat itu. Nggak mungkin Bapak berani waktu itu kan? Nggak, saya nggak takut. Terus terang saya, timbul emosi saya marah. Gitu ya. Nah, nggak takut saya sama sekali pada waktu itu ya. Jadi yang setelah takutnya itu saya nggak berani lewat jalan sini, makanya saya lewat paret tadi itu berenang, bawa rantangan tadi, dijunjung gini rantangan tadi, dijunjung sampai di depan di belakang rumah Pak Pardi Bolet, dengar suara ada orang manggil saya, di Rene. Saya nggak tahu ada sampan itu udah tenggelam. Sampan udah tenggelam, yang nampak tuh hanya tangan begini, menggigil. Tangan siapa? Jadi saya tengok, Kang Rusenen, saya bilang. Rupanya dia tuh menyuruh, waktu orang menyerang-nyerang tuh dia lihat. Rusenen dari itu. Menyerang yang di darat apa yang dari udara? Dari atas. Nah. Nah, dia nampak. Kemudian dia ditembak, nggak kena juga. Jadi karena dia saya lihat muka ada pucat, indang gigil, kedinginan mungkin iya juga, ya, ketakutan iya juga. Jadi saya datangi, apa Bang? Ayo Kang, tolong katanya. Dengar lagi suara pesawat ini balik dari hulu ke hilir. Ada kekhawatiran itu menerjunkan pasukan lagi. Iya. Jadi ayo kita balik ke sampan. Jadi sampan yang sudah terlentang tadi ada airnya, itu ditelungkupkan lagi. Kami masuk ke dalam sampan. Si bodoh tadi nih yang membawa 3 rantang tadi bawa menyelam ke dalam air. Tentu tak bisa dimakan lagi. Ini ya. Nah, jadi ngomong kok wedi kata saya kan. Kenapa kok takut? Saya bilang kita lawan. Ingat, biasanya saya mbak ketapel tuh, pelinteng kalau kata orang Jawa tuh, ketapel. Biasanya terbawa sama saya. Bilang, enggak ada, saya bilang. Kita pelinteng aja. Ojo enggak Pak ditembak mati. Jadi ditembak 2 kali. Kayak pecah ke dalam telinga nih. Kami di dalam sampan, tertutup sampan. Jadi macam ini, tertutup gini. Bayangkanlah 2 orang tuh. Pengapnya kayak apa, udah tuh ditembak pula lagi. Tembak yang pertama tuh kena depannya. Mulai berlobang dia. Tembak yang kedua, pecah sampan ini, berserak. Kami terpaksa keluar. Tinggalkan sampan, dia bilang. Kita itu berenang. posisinya di mana kalau sekarang? Kalau sekarang depan Kodim dulu lah. Di depan Kodim. Oh, di situ dulu ada jembatan. Jembatan ini jembatan besar dulu. Jembatan kayu. Dari mana ke mana? Pokoknya dari jalan ini Bupati Tulus Ya. sampai ke Sekir tuh pakai apa? Jembatan dulu, jembatan kayu. Karena ini di sebelah jalan Bupati Tulus ini kan sungai. Ya. Nah, sungai rawang yang tadi itu. Cuma Pak, yang terbayang oleh kami semua ini kan, Bapak ini kan umur 7 tahun. Iya. Mau umur berapapun tahunnya, apalagi anak kecil, melihat orang berserakan mayat itu tentu ada perasaan tidak nyaman tadi. Terus terang pada waktu itu saya tidak takut, tidak apa. Timbul emosi marah. Emosi kalau kata orang sekarang dulu marah. Ada yang dikenal korban-korban itu? Nggak ada yang terlungkup, ada yang apa. Pokoknya rakyat. Nah, nggak ada jumpa orang-orang nggak ada. Dia ada yang luka di sini, ada yang kepalanya macam-macam, pecah. ada gini, ada berserak, ada yang ini hampir putus, gitu. Karena pelurunya kan besar itu, peluru pesawat itu. Ya Iya. dari sini belum. Ya. Ini hanya bantai orang yang nggak ngumpul di sini. Itu dia Pak. Keadaan setelah ada tentara payung turun, Iya. bagaimana? Maka mereka dengan jumlah berapa orang menyisir, dengan jumlah yang mungkin tidak terlalu banyak lagi, menyisir menggiring kemari, bertemu dengan pasukan yang sudah menunggu di pinggir laut. Jadi begini, pada waktu sungai. menggiring orang kemari ini itu dengan pesawat.
ditembaki dengan pesawat, kemudian menurunkan orang. Orang ini pun tidak berapa orang yang selamat sebenarnya. Nah, itulah kebodohan orang kita pada waktu itu, karena saking takutnya. Nah, itu tidak dilawan, hanya satu orang yang melawan, namanya Lek Ponco itu. Kabarnya Lek Ponco ini dari tentara juga. Nah, jadi pada waktu itu begitu dia datang, jatuh tentara payung tadi yang diturunkan tadi, dikejar sama dia. Kadang dia berenang, kadang dia yang jatuh sampan. ke air itu. Iya, dikejarnya, dibacoknya lah itu. Enak juga di bawah mereka sudah lagi berenang kan, tinggal pukul. Nggak kan bisa bergerak itu. Peralatan yang dibawanya itu kan berat. Nah, belum helmnya topi wajahnya itu berat, topinya itu. Jadi nggak bisa. Wah, itu enak aja dicincang dia sambil makin jancuk modar gue anjing londo. Nampak dari rumah saya. Rumah saya kan rumah tongkat. Jadi rumah saya itu lantang, melihat ke darat itu lantang. Itu jadi kata bapak saya, "Iku Lek Ponco tuh," kata dia. Udah tidak ada beliau, Pak? Tidak ada. Kapan meninggal? Tidak tahu. Meninggalnya waktu 5 Januari itu, tapi entah jam berapa tidak tahu saya. Oh, setelahnya meninggal juga. Tidak mati-mati dia, ditembak, dia cucuk matanya. Dia memang orang anu juga lah. Oh, tapi meninggalnya Dimasukkan dalam karung, dikasih batu. Nah, itu mayatnya sering timbul kadang-kadang. Kita di mana ditembakkan. Nah, itu. Jadi boleh percaya, boleh enggak. Kalau kejadian pada waktu memang sadis luar biasa. Cuman saya kok enggak ada takut pada waktu itu. Nah, setelah sampai saya di rumah, ditangisi sama keluarga, makwo saya, bapak saya, mbah saya, adik-adik saya. Jadi waktu itulah baru ada perasaan takut. Alhamdulillah selamat aku sampai ke rumah. Jadi yang Kang Rusden tadi, almarhum tadi, saya suruh berenang balik Kang. Saya suruh berenang di rumahnya karena rumah jaraknya dengan saya tidak jauh. Gitu. Nah, setelah itu Pak, keadaan pasca serangan, setelah serangan, apakah Belandanya menempatkan orang-orangnya di simpang-simpang jalan, apakah di kantor-kantor? Nah, pasukan yang banyak tadi kemana perginya? Nah, itu yang saya tidak tahu. Karena saya lewat kan tak di jalan. Saya lewat kan berenang. Berenang di parit. Antara danau dengan parit tadi itu. Nah, makanya saya tidak tahu. Yang pas di kapal-kapal ini kan pergi. Iya. Yang lucunya, yang di sini pun hilang juga, entah kemana ditempatkan, entah balik ke entah ke Tanjung Pinang, entah ke Tembilan, nggak tahu kita. Berangkat hilang. Hilang. Hanya tertinggal beberapa pasukan yang ditempatkan untuk standby di sini. Untuk di mana posisinya Pak? Mereka standby? Itu nggak tahu saya. Kalau jalan depannya, saya kejadian yang di jalan depannya betul-betul nggak ada. Ini alhamdulillah kita berada di Tugu Peringatan peristiwa 5 Januari Rengat Banjir Darah. Kita sekarang duduk di teras Tugu Peringatan ini. Alhamdulillah tempatnya enak diduduki, dikunjungi, untuk berfoto-foto juga bagus sekali. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Dulu saya ingat Pak, tempat ini ada pohon beringin besar. Ini sudah ada, cuman tidak seperti ini. Dulu hanya datar, hanya lurus. Di belakang situ lurus, sekarang sudah bentuknya berbeda, ada meriam pula. Yang ingin saya tanyakan lagi sama Bapak, dulunya tempat ini sebagai apa waktu peristiwa itu? Kalau pada waktu hari Rabu 5 Januari 49 itu, di sebelah kiri kita ini dulu adalah Pelabuhan Pompong sama Sampan. Kemudian sekaligus pasar Pekan-Pekan. Pasarnya jadi ada 2, Pelabuhan Pompongnya ini juga ada 2. Kalau pelabuhan besarnya di depan sana. Kemudian yang satu lagi di Sekip, yang dari Sekip itu ada juga. Nah, kalau sekarang posisinya di Gudang Dolok. Gudang Dolok. Jadi kalau pasar Swalayan itu dulunya lapangan bola kaki. Pasar Swalayan depan Dang Purnama sekarang. Iya. Nah, itu dulunya lapangan bola. Baik. Ini mohon maaf, pertanyaan saya mungkin ya kalau terdengar agak ekstrim, cuma saya ingin tahu juga Pak, ada enggak mayat bergelimpangan di sini, di tempat ini? Kalau yang di sini enggak ada, karena begitu sudah ini hanya genangan darah di sini. Artinya begini, mungkin genangan darahnya ini
ada darah yang sudah terkumpul di jalan belakang, mengalir di air. Iya. Jadi seolah-olah memerah semua. Memerah semua, mengalir ke sungai. Iya. Karena air sungai ini sampai kemari. Nah, jadi misalnya Pak Rinaldi ditembak mati, saya yang geret, campakkan ke sungai. Apa saya udah mencampakkan Pak Rinaldi, ditembak lagi. Nanti yang jadi beruntun itu. Jadi itulah bukan begini Pak ya. Kan kadang-kadang kita enggak tahu nih yang generasi, apalagi generasi muda sekarang. Mereka dibariskan berjejer sini kemudian ditembaki, ada itu? Ada. Oh ada Pak? Ada. Jadi pada waktu yang berjejer itu orang tengah berjual beli di pasar ini, Di pasar, berondong ini? iya, ini pasar mingguan nih. Hari Itu Jumat. artinya yang mereka eksekusi ini orang-orang sipil. Orang sipil aja ada yang anu. Jadi kalau ada beberapa orang itu, ada yang pegawai sipil, ada yang polisi, siapa ya, Daeng kalau nggak salah itu dulu namanya, ada katanya. Itu memang ada, tapi Dibariskan ini memang dibariskan kemudian ditembak. dibariskan ditembak. Itu ada yang pinter, tentara juga di bagian perbekalan dulu dia tuh, Pak Malam namanya. Nah, dia tuh di moncong senjata itu baru digeser mau kena ke dia udah jatuh duluan. Terjun dia ke sungai. Nah, dia terjun ke sungai itu dia pakai buluh. Ini kan ada perupuk nih di belakang nih. Iya. Perupuk sama teborau kalau kita bahasa kita orang muda itu. Nah, jadi dia terus berenang ke sana. Dia itu yang selamat. Dia itu yang menceritakan dengan kami kejadian di sini. Oh, kejadian yang di sini. Nah, kalau mayat banyaknya di jalan belakang. Iya. Ini diorama ini mungkin Bapak bisa ini Pak ya. Adalah itu terjun. Ya, itu betul tuh. Turun. Iya. Masuk ke air. Nah, itu di Ini mereka door to door mencari orang. Iya. Yang ini keluar dari Rawajadi ini tadi ini. Hmm. Nah, yang saya lewati saya langkah-langkahi. Bapak ada andil dalam pembuatan ini? Ada ditanya ke Bapak, ceritanya bagaimana? Gitu? Pada waktu itu ada siapa ya orangnya namanya? Nah, itulah yang Sumadi dengan siapa yang di sampan yang tenggelam tuh. Oh itu ada ya gambar sampan tenggelam. Itulah dia tuh. Oh, Di Narusenen tuh. ya, ini tidak enak diceritakan Pak, tapi jadi kenangan dalam sepanjang hidup Bapak. Saya yakin itu. Emang iya? Bapak sedikit pun tidak ada terlupa Pak ya. Suasana pagi itu. Nggak lupa saya. Karena gini ya, saya sampai sekarang kalau cerita masalah ini timbul emosi saya. Dengan kebodohan kita dimanfaatkan oleh Belanda, kebodohan kita, ketakutan kita, ketidaktahuan kita dimanfaatkan mereka, diterornya kita sehingga kita jadi tunggang balik kayak gini. Padahal pada waktu itu pesawat itu kalau mungkin saya bawa ke Tapel, tapi mungkin saya tidak hidup sampai sekarang. Saya lastik aja itu dengan apa? Jambu biawas itu. Kena lah gitu Kena. ya. Tapi memang tidak ada efeknya. Nggak ada Cuma efeknya, tapi saking dekatnya gitu. saking dekatnya. Kemudian saking emosinya saya tuh, saya sempat menjerit-jerit itu. Anjing tuh, anjing buki, saya bilang. Termasuklah harus walaupun dengan menggigil tuh, iya anjing dong. Jadi sempat emosi pada waktu itu. Takut, perasaan takut nggak ada. Mayat-mayat yang bergelimpangan itu ada dari pihak mereka juga Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mayat Yang dari... pakaian waktu itu kan pakainya loreng. Ya. Nggak ada. Berarti loreng-loreng itu hanya meninggal ketika dimakan buaya ketika pendaratan saja. Itu Kalau aja. meninggal karena perlawanan Kalau yang di Peranu di jalan nggak ada. Yang kami temukan ada loreng, ada apa segala topi wajah itu setelah ini jadi perkampungan. Oh, setelah orang membuka kebun, Iya. jumpalah itu. Nanti suatu saat bisa kita temukan itu, Pak. Nah, pada akhirnya saya ingin nanyakan ini. Bapak sekarang umurnya Saya sekarang alhamdulillah 80. 80 tahun. Hidup berbeda zaman, mengalami berbagai peristiwa yang tidak kami alami. Mungkin sekali saja seumur hidup, Pak. Tidak berharap lagi Bapak menemukan peristiwa yang sama. Jangan ketemu. Yang saya harapkan itu jagalah persatuan dan kesatuan NKRI kita. Sehingga kita tidak mudah terpecah belah, tidak mudah diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mencari keuntungan di dalam suatu peristiwa. Itu yang sangat kesankan. Ya, ini sampai pada akhirnya Pak, saya mau bertanya sama Bapak. Apa pesan Bapak ke generasi muda atau ke generasi sekarang?
Apa pesan Bapak? Sesuai yang ada dalam tulisan saya berpesan kepada jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Tingkatkanlah kewaspadaan kita, tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita pertahankan NKRI ini. Pahit. Kalau saya tidak pernah ikut perang, tapi mengalami peristiwa yang terjadi waktu itu. Mohon maaf ya. Iya. Jangan sampai terjadi pada anak cucu kita. Ya. Pak Sumadi pun tadi minta maaf karena pakai celana pendek ya Pak. Iya. Karena Bapak kemarin ngalami kecelakaan, pecah Kaki tulangnya, patah, bukan Pak. patah ini saya lihat Pak, pecah. Jadi Pecah. ya senyamannya Bapak aja, yang penting kami dapat cerita. Mohon maaf membawa hati dan perasaan Bapak ke hari Rabu 5 Januari 1949. Tidak ada maksud kami lain, hanya untuk menyampaikan ke generasi muda sekarang biar semuanya tahu bahwa pesan-pesan Bapak juga mudah-mudahan tersampaikan di cerita Amin. FM ini. Sebab bukan apa. Kalau ini tidak saya ceritakan, berutang saya, berdosa saya dengan generasi muda. Ya. Nah, mereka kan sekarang dah menengok gedung-gedung, nggak tahu dia di atas gedung itu apa. Ya. Jadi itulah yang saya amalkan. Korban mungkin ribuan ada Pak. Kalau di sini aja, kalau 2000 lebih. Iyalah Pak. Mungkin cerita kita akan berlanjut tetap. Cuma kita lihat nanti apa yang bisa kita ceritakan lagi dengan tujuan mengingatkan generasi muda terkait dengan pesan-pesan Bapak tadi. Tidak ada maksud kami membesar-besarkan satu kaum, Nggak ada. Iya. apalagi mengkerdilkannya. Jadi mohon maaf, jangan dianggap saya mendiskriminasikan orang apa segala macam. Enggak. Ya. Enggak ada niat di hati saya. Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat, Betul. saya alami Terima dan kasih, saya Pak. lakukan. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya. Terima kasih atas kesediaannya Pak. Saya melihat Bapak ini ya mulai dari datang ke rumah saya bangunkan Bapak lagi tidur. Berdiri Bapak tidak mau dibantu. Bukan saya tidak mau bantu Pak, cuma Bapak menolak karena memang harus membiasakan diri untuk bisa berjalan seperti biasa lagi. Kami selalu doakan. Terima kasih atas waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kala itu Rabu 5 Januari 49. Mentari pagi memancarkan sinar kehidupan tiada pertanda petaka akan menimpa rengat kotaku tercinta. Gemuruh suara pesawat tentara Belanda merobek-robek kedamaian di negeri ini. Menyebarkan maut di sana-sini, rakyat tak berdosa yang ditembaki. Rengat bersimbah darah, darah yang mengalir dari luka-luka anak negeri. Terdengar jerit tangis memilu menyayat hati di sana-sini, meratapi sosok tubuh yang kaku membisu. Sungai Indragiri menjadi saksi merona merah bercampur darah. Dengan pilu membelai jasad-jasad yang telah membusuk, mengukir sejarah sepanjang zaman rengat kota perjuangan. Pahit nian derita yang menimpa kotaku tercinta. Prahara telah merenggutkan nyawa putra-putrinya, namun kini kau tak perlu bersedih lagi. Kami berjanji untuk membangun negeri. Tanda hormat dan bakti kami padamu kini telah dibangun monumen sejarah perjuangan, agar generasi mudamu selalu ingat bahwa rengat kota penuh semangat. Karya Sumadi Sam.